Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar dasar-dasar auditing bersama saya Muhammad Aldi Effendi. Langsung saja, yang pertama, pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikutnya, mengapa laporan keuangan perlu diaudit? Yang pertama, perbenturan kepentingan atau conflict of interest. Pengguna laporan keuangan mungkin memiliki bermacam-macam kepentingan terhadap laporan keuangan suatu badan usaha, dan kepentingan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kepentingan pembuat laporan. Yang kedua, pengungkapan memadai. Laporan keuangan yang diterbitkan menggambarkan hanya sumber informasi yang penting untuk pengambilan keputusan manajemen. Kerumitan. Masalah-masalah akuntansi dan proses penyiapan laporan keuangan adalah sesuatu yang sulit dan rumit. Kemudian keterbatasan. Hanya sedikit pengguna laporan keuangan mempunyai akses langsung pencatatan akunting dari mana laporan keuangan dibuat. Nah, untuk hubungan auditing dengan akuntansi dapat dilihat pada layar. Oke, yang kedua, jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Jasa auditor independen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jasa atestasi dan non-atestasi. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan dibagi menjadi 4: pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati bersama. Kemudian non-atestasi. Non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jasa profesional oleh akuntan publik dibagi menjadi 4: perikatan, konsultasi manajemen, yang kedua verifikasi pajak untuk membela klien, yang ketiga mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh, memberi nasihat perpajakan, yang keempat kompilasi laporan keuangan. Yang ketiga, jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Jenis-jenis laporan auditor ada 3. Pertama, laporan audit berbentuk baku. Kedua, laporan audit standar. Ketiga, laporan audit keuangan. Yang keempat, tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam Standar Audit 200. Tujuan keseluruhan auditor menurut Standar Audit 200, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahpenyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengkomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Nah, untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, maka yang pertama, auditor harus mematuhi keseluruhan ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Yang ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Yang keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Berikutnya nomor 5. Dalam Standar Audit 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor.
Skeptisme profesional adalah suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Pertimbangan profesional adalah penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika dalam membuat keputusan yang informasi tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. 6. Tanggung jawab manajemen menurut Standar Audit 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan merupakan asersi manajemen. Manajemen juga bertanggung jawab merancang struktur pengendalian internal untuk menjamin ditaatinya prosedur yang ditetapkan dan mengamankan harta perusahaan. Kriteria yang dipakai perusahaan dalam menyiapkan keuangan adalah prinsip akuntansi berterima umum. Next, yang ketujuh, independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen dalam memberikan jasa profesional, sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independensi tersebut meliputi independen dalam fakta, in facts, maupun dalam penampilan, in appearance. Independen dalam fakta atau dalam pemikiran yaitu independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional auditor. Independensi dalam penampilan yaitu independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga di luar auditor dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Nomor 8. Manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Tahapan dalam merencanakan audit, yang pertama menentukan perencanaan audit awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko dan bisnis klien, melaksanakan prosedur analisis pendahuluan, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. Memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian, mengumpulkan resiko informasi untuk menilai resiko kecurangan. 8. Mengembangkan perencanaan audit dan program audit secara keseluruhan. Adapun manfaat melakukan perencanaan audit, yang pertama mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi. Kedua, menjaga biaya audit tetap wajar. Ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan klien. Nomor 9, asersi manajemen sesuai dengan Standar Audit 315. Menurut Standar Audit 315, asersi adalah representasi oleh manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahpenyajian potensial yang mungkin terjadi. Jika manajemen memberikan asersi yang benar, maka dampak kesalahan keluarganya tidak ada. Namun, jika manajemen memberikan asersi yang salah, maka dampak kesalahan keuangannya bisa berupa angka-angka yang dinyatakan terlalu rendah atau terlalu tinggi. 10. Prosedur audit dan keandalan bukti audit. Prosedur audit dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti audit dalam mendukung keyakinan auditor atas laporan keuangan. Tujuan melakukan prosedur audit, yang pertama, auditor memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal dan menilai resiko salah saji di laporan keuangan. Kedua, menguji apakah pengendalian internal telah beroperasi secara efektif dalam mencegah salah saji di setiap asersi manajemen. Ketiga, menguji apakah terdapat salah saji material pada asersi laporan keuangan dengan melakukan pengujian substantif. Bukti yang tepat adalah bukti yang andal. Ada bukti yang memiliki keandalan lebih tinggi dan ada yang keandalan rendah. Berikut bukti dengan keandalan yang paling tinggi sampai bukti dengan keandalan yang rendah. 1. Dokumen dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor. 2. Dokumen dihasilkan pihak eksternal dan disimpan klien. 3. Dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal.
Keempat, dokumen dihasilkan secara internal dan disirkulasi secara internal. 11. Resiko audit dan materialitas dan kaitan antara resiko audit, materialitas, dan bukti audit. Resiko audit dapat didefinisikan sebagai resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Hubungan antara materialitas, resiko audit, dan bukti audit. Terdapat hubungan yang terbalik antara resiko audit dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Resiko audit pada tingkat yang rendah akan membutuhkan bukti yang lebih banyak. Hubungan terbalik juga terjadi pada resiko deteksi. Resiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Sedangkan untuk resiko bawaan dan resiko pengendalian terdapat hubungan yang lurus dengan jumlah bukti yang dibutuhkan. Bukti yang lebih sedikit diperlukan apabila resiko bawaan dan resiko pengendalian rendah. Berikutnya 12, kaitan level resiko pengendalian, level resiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Nah, ini untuk skemanya dapat dilihat pada layar ya. Nah, materi yang terakhir, prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Prosedur audit dalam pengujian pengendalian. Pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Kedua, melakukan pengamatan atau observasi terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Keempat, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Oke, sekian dulu untuk belajar dasar-dasar auditingnya. Terima kasih telah menonton teman-teman. Bye-bye.